Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing portofolio pada hari ini, yaitu Dr. Muhammad Iwan Kurniawan, spesialis mata MKes, untuk portofolio hari ini yang berjudul miopia. Untuk identitas pasien, nama Tuan JW, jenis kelamin laki-laki, 37 tahun, alamat Banjar Manado, pekerjaan PNS, pendidikan S1. Untuk keluhan utamanya, penglihatan kedua mata kabur yang dialami sejak kurang lebih 2 tahun terakhir. Penderita merasakan pandangan kabur pada kedua mata dengan ukuran kacamata lamanya. Pandangan kabur apabila melihat jarak jauh dan huruf terlihat membayang, tetapi membaik jika jaraknya menjadi dekat. Pandangan kabur terjadi perlahan dan makin lama makin kabur. Pasien juga mengeluh harus mengernyitkan mata untuk melihat fokus pada suatu benda. Keluhan ini menjadi lebih berat bila pasien melepas kacamatanya. Keluhan mata merah, nyeri, silau, kotoran mata tidak ada. Riwayat di depan komputer dalam jangka waktu yang lama ada. Untuk riwayat penyakit dahulunya, riwayat menggunakan kacamata sejak SMA, riwayat trauma disangkal, DM juga disangkal, penggunaan obat-obatan dalam jangka waktu lama juga disangkal, dan riwayat keluarga dengan keluhan yang sama disangkal. Untuk pemeriksaan fisik, keadaan umum kompos mentis, tekanan darah 120/80 mm air raksa, nadi 84 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius. Untuk status oftalmologi, didapatkan visusnya itu oculodextra 2/60, oculosynestra juga 2/60, terus dilakukan koreksi pada kedua dextra dan oculodextra dan sinestra, yaitu dilakukan koreksi dengan menggunakan spheris kurang lebih dengan ukuran kecil terlebih dahulu. Pasien merasa lebih terang dengan menggunakan lensa spheris min 5,00. Pasien diberi spheris min 5,50, didapatkan visus 6/6, tetapi didapatkan koreksi dengan menggunakan spheris yang lebih rendah dengan visus maksimal, yaitu spheris min 5,00. Pasien hanya mampu membaca angka pada kartu Snellen sampai visus 6/6. Untuk tekanan intraokularnya didapatkan normal, visualnya kedudukan bola matanya itu ortoforia. Terus pergerakan bola mata itu versi baik ke segala arah. Pemeriksaan eksternal, supercilianya itu tidak ada kelainan baik OD maupun OS. Terus palpebra superior juga dalam batas normal, OS. Terus palpebra inferior juga dalam batas normal. Oculodextra sinestranya, margo palpebra dan cilia dalam batas normal. Terus aparatus lacrimalis tidak ada kelainan pada kedua mata. Konjungtiva tarsalis superior tidak terdapat folikel dan tidak terdapat papil. Untuk konjungtiva bulbi didapatkan tidak ada kelainan. Untuk kedua mata, korneanya jernih. Untuk bilik mata depan sedang. Terus untuk pupil itu 3 mm diameternya. Untuk refleks cahaya langsung dan tidak langsung itu positif pada kedua mata. Untuk iris warnanya coklat dan kriptenya positif. Untuk lensa tidak ada kekeruhan pada kedua mata atau jernih. Untuk pemeriksaan funduskopi didapatkan diskus optikus tepi tegas bulat, CDR 0,5, warna kuning orange atau krem merah muda. Untuk pembuluh darah rasio arteri vena 2/3, arteri vena crossing, tidak ada indentasi, tidak ada refleks cahaya arteri, fundus tidak ada eksudat dan hemoragik, warna kemerahan, makula terletak 2 diskus ke temporal, tidak ada pembuluh darah di sekitar makula. Untuk resume dari pasien, seorang wanita 57 tahun datang dengan penglihatan kedua mata kabur. Mohon maaf, sebelumnya seorang laki-laki datang dengan penglihatan kedua mata kabur sejak kurang lebih 2 tahun terakhir. Penderita merasakan pandangan kabur pada kedua mata dengan ukuran kacamata lamanya. Pandangan kabur apabila melihat jarak jauh dan huruf terlihat membayang, tetapi membaik jika jaraknya menjadi dekat. Pandangan kabur terjadi perlahan dan makin lama makin kabur. Pasien juga mengeluh harus menyerikkan mata untuk melihat fokus pada suatu benda. Keluhan ini menjadi lebih berat bila pasien melepaskan kacamatanya.
keluhan mata merah negatif, nyeri, cilok, kotoran mata juga negatif, riwayat di depan komputer dalam jangka waktu lama ada. Untuk riwayat menggunakan kacamata sejak dari SMA, DM, dan mengkonsumsi obat-obatan dalam jangka panjang itu disangkal. Pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran kompos mentis, tekanan darah 120/80 mm air raksa, pernafasan 84 kali per menit, nadi 24 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius. Pada status oftalmologi didapatkan visus okuli dextra 2/60, lalu diberikan sifilis min 5,00, terus pada dan didapatkan 6/6. Terus pada visus okuli sinistra itu 2/60, lalu diberikan koreksi sifilis min 5,00, lalu didapatkan 6/6. Kedudukan bola mata, ortoforia, pergerakan bola mata baik ke segala arah, okuli dextra sinistra, kornea jernih, bilik mata depan sedang, pupil 3 mm, refleks cahaya ada, iris warna coklat, lensanya jernih. Dari pemeriksaan funduskopi tidak ditemukan adanya kelainan. Untuk diagnosis kerjanya itu okuli dextra sinistra, miopi simplex. Untuk diagnosis bandingnya astigmat dan hipermetrop. Untuk penata laksanaan yang diberikan kacamata lensa sferis konkav sesuai dengan koreksi, yaitu untuk okuli dextra dan sinistranya sifilis min 5,00 dan didapatkan visus 6/6. Untuk prognosis, quo et vitam et bonam, quo et functionam dubi et bonam, dan quo et sanationam dubi et bonam. Tapi dok, untuk portofolionya sudah selesai dok. Baik, terima kasih atas pemaparannya materi. Jadi tapi dok izin lanjut ke diskusi. Jadi tapi teman-teman dan kakak-kakak, apa ada yang mau bertanya seputar miopia, dipersilakan. Iya, silakan. Apa saja komplikasi yang dapat terjadi pada miopia? Iya dok, saya coba menjawab dok. Jadi komplikasi yang dapat terjadi pada penderita miopia itu karena miopia itu dinding matanya itu lebih lemah, jadi bisa terjadi skleral lebih tipis. Terus untuk degenerasi miopia pada retina dan koroid, karena retina lebih tipis sehingga terdapat risiko tinggi terjadinya robekan pada retina. Bisa juga komplikasinya terjadi ablasi retina, dan dengan orang miopia mempunyai kemungkinan lebih tinggi untuk terjadi glukoma akut dok. Tapi dok, mungkin itu saja dari saya dok untuk komplikasi pada penderita miopia dok. Pesawat lewat. Ada angka atau kayak yang tadi? Sama? Baik, terima kasih atas jawabannya pemateri. Tapi kakak-kakak dan teman-teman, masih ada yang mau bertanya seputar miopia, dipersilakan. Tapi izin bertanya. Iya, silakan. Untuk miopia sendiri, apa saja edukasi yang dapat diberikan kepada pasien? Terima kasih. Tapi dok, saya mencoba menjawab untuk edukasi yang dapat diberikan pada pasien ini. Jadi untuk edukasi, yang pertama kita memberitahu kepada pasien bahwa membaca dengan kalau misalnya membaca dengan pencahayaan yang cukup, terus hindari juga membaca sambil tidur, terus kacamata juga harus terus dipakai, terus beristirahat jika mata mulai terasa lelah dengan melihat ke jauh ke arah
misalnya ada yang tumbuh-tumbuhan hijau atau tanaman hijau, terus perbanyak waktu di luar ruangan dan melihat jauh. Terus kurangi juga melihat dekat seperti bermain handphone terlalu lama, menonton TV dengan jarak yang dekat, atau membaca buku dengan jarak dekat, atau menggunakan komputer dalam waktu yang lama. Tapi dok, itu mungkin edukasi yang bisa diberikan pada pasien ini, dok. Tapi dok termut tak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Tapi dok, mungkin ada yang mau kita tambahkan, dok? Dipersilakan, dok. Ya, terima kasih ya presentasinya. Sebenarnya saya pengen lengkap ya. Saya kepinginnya sampai penata rasaan memberikan kacamata. Harus biasa itu 4A. Jadi dari anamnese, penglihatan kabur, menggerinyitkan mata. Menggerinyitkan mata itu sama dengan kalau kalian pinhole. Coba pembicara ini kalau dilepas kacamatanya, kalau pengen lihat monitor kan menggerinyitkan mata. Pembicara minus berapa ini? Pembicara minus berapa? Tapi dok tidak disebutkan, dok, untuk minus sebelumnya, dok. Enggak, Tapi yang ngomong ini loh, Andi Indah Khairunisa minus berapa? minus 5,00, dok. Ya kasusnya sendiri kan. Terus ada pertanyaan, kira-kira Andi Indah Khairunisa itu terjadi ablasi uretinnya kapan? Ayo. Kapan terjadi glaukoma? Apa tanda-tandanya? Kan tadi tanya sendiri, jawab sendiri untuk dirinya sendiri. Apa tanda-tandanya ablasi uretina? Langsung putus. Berhenti internetnya. Oh no. Oh iya. Berhenti ya internetnya ya? Indah Khairunisa ya? Hidup jaringannya Iya internetnya. Jadi nggak apa-apa ya, menggerinyitkan mata itu sama dengan efek pinhole. Jadi kalau visusnya turun, terus diperiksa pinhole, maju dia. Sudah ada ini Indah Khairunisa. Jadi coba slide berikutnya Indah, sebelum jawab yang tadi. Kabur perlahan-lahan, tanda awalnya itu menggerinyitkan mata itu berarti pinhole-nya maju positif, tidak ada merah. Slide-nya bisa digeser lagi. Slide-nya digeser. Slide-nya. Leher saya sakit miring. Coba slide-nya digeser, dipindah. Iya dok, tapi tidak bisa di next slide-nya. Sudah online. Terus lagi. Nah, ini yang penting semua harus menguasai loh. Kembali lagi. Pemeriksaan fulus. Nah, ini kan copy paste dari mana itu? Nah, ini seharusnya setiap koas yang maju portofolio ini lengkap ini ya, paling lengkap ini 2 kali dengan status ini mahasiswa koas saya. Yang sebelumnya juga kayak gini. Caranya baca satu persatu, caranya visus 2/60 itu seperti apa ya? Tutup mata dengan telapak tangan, angka terbesar nggak bisa, tidak mampu baca besar baru maju sampai dia 2 meter baru bisa hitung jari. Seperti yang pertama tadi saya jelasin tuh dikoreksi dengan dikoreksi menggunakan Spence Miller Plus. Itu apa maksudnya? Dengan ukuran kecil terlebih dahulu sampai menemukan ukuran yang besar. Apa?
kurang lebih dok. Salah. Maksudnya kurang. Jadi kalau visus 2/60 kalian coba dengan sferis plus dulu. Itu maksudnya. Kalau plus nggak tambah terang, kamu ambil sferis minus. Karena visus 2/60 tidak bisa melihat jauh, rabun jauh itu bisa koreksinya plus, bisa koreksinya minus. Bisa hipermetrop, bisa miop. Nah, bingung di sini ya. Jadi rabun jauh itu bisa koreksinya plus yang disebut hipermetrop, bisa koreksinya minus, itu diagnosisnya miop. Nah, kalau nggak percaya nanti cari di internet hipermetrop. Di YouTube saya itu juga ada kasus-kasus koas sebelumnya maju hipermetrop dengan visus 5/20. Itu koreksinya plus, diagnosisnya hipermetrop. Ya. Nah, itu masuknya bukan lebih kurang. Jadi dikoreksi dicoba dulu plus atau dicoba minus. Ternyata ada perbaikan. Yang terkecil dulu, yang paling kecil itu 1/4, 0,25. Kalau tambah terang dinaikkan lagi 0,5, naikkan lagi sampai dia ketemu -5. Tuh, itu ceritanya yang di kolom bawah ini. Itu kok diberi 5/5 setengah. Kenapa itu? Ada pasien di biseris 5,5 didapatkan 6/6, tapi ternyatanya kok 5. Gimana itu ceritanya? Ada yang putus-putus. Gimana ceritanya? Bisa? Ngerti itu maksudnya? Pasien diberi sferis 5,5 didapatkan visus 6/6. Kemudian dapat koreksi menggunakan sferis lebih rendah dengan visus maksimal 5/5. Oke, 500. Gimana itu ceritanya? Ngerti nggak? Iya dok, jadi dilakukan pemeriksaan dok, jadi dikasih dulu yang terendah, terus dibandingkan dengan kalau misalnya dikasih naik lagi dok, seperti minus 5/50, terus kita ambil yang paling rendah dok, visus koreksi yang paling rendah dok. Oh, bukan yang paling rendah. Jadi dicoba -5 terang, dicoba lagi 5/25 masih bisa terang, 5/5 setengah terang juga masih bisa. Tapi kalau dibandingkan dengan 5, matanya lebih nyaman. Nah, setelah kalian ukur objektif tuh, ini kan objektif, kalau tambah setengah, 1/4 naik terus, ternyata 5/5 juga bisa lihat nang, tapi dibandingkan dengan 5 lebih nyaman, nggak terasa tertarik matanya. Kan ada itu. Andi dan Indonesia kan pernah sering pakai kacamata toh. Kalau kelebihan kan nggak enak ukurannya. Kalau kurang juga nggak jelas. Nah, diambil yang subjektif. Portofolio kan kalau ada bisa meriksa objektif sama subjektif. Nah, objektifnya memang bisa secara objektif. Itu 5/5 bisa, 5,5 bisa, tapi dia lebih nyaman yang 5. Nah, jadi setelah keluar itu kalian cek lagi, ditambah plus 1/4 atau plus setengah. Setelah ketemu tuh kanan kiri -5,5, misalnya tadi ini 5,5. Terus dia dikurangi dengan menaruh lensa plus di depannya keduanya, plus setengah atau 1/4. Kita harus 11 secara cepat dirubah gitu. Nah, dia lebih enak yang 5 dok. Nah, itu berarti keluar 5. Ini maksud ceritanya seperti itu. Ya, yang lebih nyaman mana? Itu. Ya, ngerti semuanya ya. Ya, terus slide berikutnya. Ini sudah ngerti semua ya. Itu pergerakan bola mata betul itu. Nulisnya seperti itu. Iya dok, pergerakan bola matanya pak. Baik ke atas sebelah bawah kanan. Nggak ada. Ada dok. Ada sayang, ada.
ada beberapa versi memang ada 9A gitu, pokoknya ngerti ya nulisnya gitu. Ya, terus slide berikutnya. Pupil apa ini? Fundus, itu caranya menggambarkan fundus ya, normal semua. Cara nulisnya gitu. Funduskopi itu mulai diskus, pembuluh darah, baru yang lainnya sampai makula terakhir. Itu cara deskripsi. Belajar nanti, nggak penting ini. Terus slide berikutnya. Ini rekapan loh, resume, ya riwayatnya. Terus slide berikutnya. Ya, lanjut, nggak masalah. Ya, kan diagnosa bandingnya astigmat hipermetrop. Kenapa kok diagnosa astigmat sama hipermetrop? Diagnosa bandingnya iya dok, karena sama-sama kelainan refraksi dok. Ya udah, betul dok, sama-sama nggak bisa melihat jauh. Ada yang nggak setuju? Hipermetrop rabun jauh apa rabun dekat? Rabun dekat dok. Ya masih rabun dekat. Tadi udah dikasih tahu. Ya nanti dilihat itu ada beberapa jurnal, ada beberapa sebelumnya hipermetrop itu tidak bisa melihat jauh, koreksinya plus ya. Kalau tidak bisa melihat dekat itu presbio pada usia 40 tahun ke atas. Ya nanti diskusi lagi. Terus slide berikutnya. Nah, apa yang perlu ditulis di resep kacamata? Apa yang wajib ditulis di setiap pembuatan resep kacamata? Ini, bisa lihat ini? Iya bisa dok. Ya, ada resep kacamata. Terus yang bawahnya, kacamatanya dipakai apa? Untuk lihat jauh atau untuk lihat dekat pada kasus ini? Lihat jauh dong. Ya, berarti dipilih lingkari yang jauh. Ya, berarti dia lensa monofokal. Satu fokus. Kalau dua-duanya dilingkari ada atas bawah bifokal. Ya, kemudian jenis lensanya apa? Pada mata kanan dipasang Spherics itu diisi minus 5, yang kiri minus 5 juga. Kalau ada silindernya diisi kolom silinder, di bawahnya silinder harus diikuti aksis sudutnya, ditulis situ. Kalau 40 tahun ke atas dia ada keluhan baca, ditambahkan ukuran umurnya, sesuai umurnya ditambahkan di situ. Kalau hipermetrop Sphericsnya plus berapa? Plus 1, plus 2 di atas yang Spherics. Kemudian ditambah umurnya berapa? Kalau 50 ya 2 di ADD tadi. Jadi presbiop itu ADD, resepsi ADD-nya itu. Ada tahu kelihatan tahu ADD. Nah, ditambahkan sesuai umurnya. Kalau umur 50 ya 2. Terus yang penting lagi kita harus memberikan pupil distan. Itu titik-titik, garis miring, titik-titik. Gimana? Ada yang bisa cara ngukur pupil distan? Coba diterangkan SOP-nya. Jarak antara pupilnya dong. Hah? Jarak antara pupilnya dong. Ya, tekniknya gimana? Pasien duduk gimana? Dok, pasien duduk menghadap ke pemeriksa dok. Lalu dilakukan penghitungan menggunakan penggaris dok dari tengah pupil kanan terus ke pupil kiri dok. Lalu dihitung perbedaan kalau pupilnya, sudah perbedaan. Kalau sudah bunyi yang diukur dari tengah pupil jelas salah. Kalau ngukurnya dari pupil jelas salah. Namanya memang pupil distan. Pupil yang mana? Pupil itu kan bisa membesar, bisa mengecil. Pupil yang mana? Pinggirnya pupil apa tengahnya pupil? Nah, yang betul diukur dari puncak korneanya. Artinya melihat bayangan refleks cahaya di puncak kornea.
tapi memang di tengah pupil ya, tapi lebih betul dilihat corneal reflex image, diukur dari puncak kornea ya. Ambil senter, disenteri dahinya pasiennya duduk tadi betul. Kalian akan melihat bayangan senternya di puncak kornea. Memang itu tempat tengahnya pupil ya, tengahnya pupil ngelihatnya itu bayangan puncak kornea, bayangan puncak senter di kornea. Kalian ukur dari nolnya kanan sama kiri, itu rata-rata 62. Itu posisi pasien melihat jauh ya. Terus yang strip tadi kan ada dua ini kolomnya, titik-titik, garis miring, titik-titik. Nah, yang berikutnya setelah garis miring itu pasien melihat dekat. Kalian ukur tengahnya pupil tadi, puncak kornea, dengan satunya melihat dekat. Itu bedanya melihat jauh sama melihat dekat 2 mili. Nah, kalian tulis di situ 62 garis miring 60. Itu kalau pakai kalian menggunakan lensa bifoka jauh perdekat tadi yang di atas dengan jauh dekat. Kalau kalian pakai itu, kalian lingkari pilih dua jauh dekat bifoka, kalian tulis di pupil distansinya nanti ada 2 juga, 62/60. Nah, jadi gitu. Nanti ya. Kemudian kepada siapa? Tuh. Bisa juga pupil distan itu diukur dari limbus ya, tepi limbus medial mata kanan sampai lateral limbus mata kiri atau sebaliknya. Kan kalau limbus lingkaran korneanya sama toh, nggak akan berubah toh kalau limbus. Kalau pupil kan bisa buka, melebar, bisa mengecil tergantung cahaya yang masuk. Tapi kalau limbus kan nggak bergerak dan masih bulat loh korneanya. Nah itu ya prinsipnya. Oke, ngerti ya. Terus slide berikutnya sudah. Terus tadi menjawab pertanyaan nomor pertama tadi, katanya komplikasi ablasio retina. Kapan diriku terjadi ablasio? Itu Indah kan resiko itu. Katanya tadi risikonya ablasio retina. Gimana meriksakan diri supaya nggak terjadi ablasio? Apa tanda-tanda ablasio retina? Kacamatanya 5 nih. Minusnya tau nggak? Justru resiko tinggi. Kalau 5 enggak. Yang insiden terbanyak pada minus kan. Kalau terjadi miopia tinggi dok, kalau di atas minus 5 dok, biasanya terjadi ablasio retina dok. Berarti dirimu sendiri ya, hati-hati. Terus gimana? Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya apa? Kamu harus waspada kalau merasa dirimu nanti terjadi ablasio retina. Apa tanda-tandanya? Tiba-tiba buta mendadak dok. Hah? Buta mendadaknya seperti apa? Dok, kalau misalnya terjadi ablasio dok, penglihatan terhadap objek itu seperti ada yang menutupi dok, atau keruh. Terus kalau misalnya juga ada kayak kilatan-kilatan dok, kelihatan cahaya pada mata dok. Kurang sempurna. Ada juga fotofobia dok. Kurang. Mata terasa berat dok. Mata kurang. Banyak baca lo ya. Resiko lo ya. Jadi dari insiden ablasio spontan pada orang miopia justru terjadi banyak pada miopia yang sedang. Kalau Andi ini tergantung miopia yang tinggi kan? Ya, alhamdulillah tidak resiko toh. Ada yang minus 3. Tergantung dari jenis miopianya.
miopia yang disebabkan karena aksial lens panjang, bola matanya besar, atau gara-gara korneanya terlalu cembung. Yang risiko tinggi itu yang bola matanya besar, karena pertumbuhan skleranya lebih cepat daripada pertumbuhan retinanya. Jadi retinanya tampak tipis, nampak tadi disebutkan Andi Indah, dicari degenerasi retina perifer dicari. Makanya bagi miopia yang tinggi-tinggi sedang-sedang itu harus rutin memeriksakan funduskopinya, dicek dulu degenerasi perifer sudah nampak apa belum. Dicari itu, dirutin dicek. Kalau sudah ada degenerasi perifer risiko. Nah, tanda-tanda awalnya apa? Yang sering adalah kilatan cahaya, tadi disebutkan betul. Tanda awal itu belum ablasi. Kemudian tobakodas, akan melihat seperti taburan tembakau di mukanya dia, ada hitam-hitam kayak nyamuk, kayak lalat tapi warnanya coklat. Kemudian setelah ablasi buta mendadak tapi separuh, bisa pinggir kiri, atas, bawah seperti tirai turun ke bawah atau samping kiri, atas, separuh. Jadi pemeriksaan apa yang dibutuhkan selain visus? Visusnya bisa normal 5/5 atau 6/6. Apa yang dicek? Lapang pandangnya, buskopi nggak bisa. Penonton di sini ikut jawab. Pemeriksaan konfrontasi tes, karena dia kabur sebelahnya, bisa bawah, kiri, atas, bawah, kanan, tergantung dia lepasnya di mana. Yang sering dari atas temporal ya, temporal. Jadi bagian nasalnya yang kena. Periksa konfrontasi tes untuk pastinya itu. Baru funduskopi. Funduskopi susah kalau baru belajar, kan nggak akan nampak karena ukuran visusnya itu. Tuh ya. Terus pertanyaan kedua tadi edukasi. Edukasimu di sini mana? Di slide-nya mana coba? Tidak saya lampirkan, Dok. Oh, boleh nggak baca sambil tidur? Tidak boleh, Dok. Saya nggak bisa ya baca sambil tidur. Ada yang bisa loh baca sambil tidur, mimpi kalau saya. Ada yang salah itu kalimatnya. Sambil baring, Dok. Nah itu. Siapa di sini yang mau tidur cek HP? Semuanya toh mau tidur baca toh, mau tidur. Jangan sekali-kali lulusan UMI menasihati pasiennya, jangan tiduran sambil HP, padahal dia sendiri melakukan. Nah, nggak boleh itu lulusan UMI ya. Yang betul kalau anak-anak diimbangi kegiatan di luar. Jangan dilarang dia HP sama komputer, nggak sekolah dia masa pandemi gini. Ya, ya kan? Jangan dilarang, tapi diimbangi kegiatan di luar ruangan. Tadi Indah sudah jawab. Jadi diimbangi kegiatan di luar, meskipun dia kuliah online, HP-nya online, PR-nya di online semua toh. Dia harus diimbangi juga, diajak keluar ruangan, main bulu tangkis di halaman, main bola, berenang, olahraga apa sesuai itu, supaya nanti anaknya Indah sama anaknya ini nggak minusnya lebih tinggi 2 kali lipat dari mamanya. Itu karena faktor genetik itu. Siapa ini? Ainun Jariah juga minus. Nanti ngajari anak-anaknya gitu, jangan dilarang main HP kalau ibunya juga pegang HP ya, tapi diajak olahraga di luar ruangan ya. Dia disuruh kursus berenang atau bela diri, lebih banyak dia melihat jauh. Kurang setuju kalau melihat hijau, tadi disampaikan hijau ya, nanti Indah ya. Warna belum ada ketentuannya, kalau warna ada biru, ada hijau, ada coklat, tapi jarak ya. Tapi edukasi pada umur berapa tadi pasien ini, 30 ya? Iya, Kalau dewasa 30. lain lagi edukasinya. Edukasinya 20 20 20 ruler. Aturan 20 jarak dekat, 20 menit setelah jarak dekat, maksud saya 20 menit istirahat, tutup mata 20 detik,
melihat jarak 20 meter, ya, 20 kaki atau 6 meter, itu nggak ada lihat hijau, itu ya istirahat terus kembali kerja. 20 rule untuk yang sudah dewasa. Kalau anak-anak yang masa pertumbuhan itu tadi diimbangi supaya matanya nggak terjadi sindroma komputer. Ya itu maksudnya, edukasinya seperti itu. Kalau pada anak-anak outdoor activity di-upgrade terus ukuran kacamatanya biar nggak terlambat. Ada yang bapak ibunya pakai kacamata, sedini mungkin dicek minusnya. Tuh. Itu aja edukasinya, masukan tambahan dari saya. Ada pertanyaan lain? Sudah banyak yang izin ke toilet ya? Saya belum ke toilet ini. Saya juga kebelet ke toilet. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang maju? Tapi dok, selanjutnya JBL dok. Sudahlah, JBL udah capek jam 12 ini. Kalian lihat YouTube saya aja, bisa mendengar JBL saya tentang hipermetro, gitu loh.